Ultima sendiri bergerak di bidang lab facility, yaitu mencakup lab furniture-nya sendiri, peralatan pendukung untuk di laboratorium. Kita manufaktur juga untuk beberapa general equipment kayak oven, inkubator, shaker, dan yang lain-lain. Terus juga kita ada lini produk untuk otomasi, ada juga beberapa produk untuk tenaga pendidikan, utamanya untuk di teknik dan di MIPA. Itu semua kita bisa manufaktur sih sampai sekarang. Siang, saya Dwi Putradianto dari PT Ultima Science Innovator. Tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh perusahaan Ultimate Science Innovator ini? Kalau boleh bilang, Ultima sendiri kan bergeraknya di furniture lab ya. Furniture lab sama custom dan beberapa alat-alat general lab. Nah, kalau di globalisasi ini sebenarnya di Indonesia sendiri itu vendornya kan sudah banyak prinsipal dari luar, utamanya dari Cina, dari Europe, sama dari US. Sama yang terakhir ini India udah mulai masuk beberapa. Jadi ibaratnya kita kan manufaktur produk sendiri, kita manufaktur furniture-nya sendiri. Jadi tantangan kita, saingan kita itu standar internasional semua gitu. Jadi mau nggak mau kita harus improve quality, harus improve standar kita gitu kan, harus improve SOP, prosedur segala macam, termasuk bahan. Ditambah beberapa kita memanfaatkan teknologi sih Mas, kalau kayak gitu. Dalam artian memang kira-kira teknologi yang dari luar ini nggak ada, dan itu bisa kita kembangin di sini sendiri, kita kembangin sendiri sih gitu. Cuman alhamdulillahnya sekarang program pemerintah sendiri itu mendorong untuk TKDN, itu tingkat komposisi dalam negeri. Jadi untuk beberapa proyek atau pemerintah itu mengutamakan vendor-vendor atau fabrikan-fabrikan manufaktur lokal dulu. Jadi kalau misalkan di lokal nggak ada, baru si instansi ini boleh impor atau pakai produk impor gitu ya. Kalau terorisme sih sebenarnya dampak secara langsung sih nggak ada ya. Nah, mayoritas per tahun kemarin itu proyek yang kita dapat itu sekitar 60% dari proyek pemerintah, dananya dana APBN. Istilahnya mungkin ada dananya yang tadinya untuk pengembangan laboratorium, jadi nggak dipakai, jadi lebih fokus ke keamanan dulu kayak gitu. Jadi kalau dari sisi demografi ya, saya ambil contoh kayak IKN gitu kan, itu kan kayak buka lahan baru ya. Nah, otomatis di situ nanti perlu ada namanya kayak Labkesda gitu kan. Dinas Kesehatan tetap ada di situ, Dinas Lingkungan Hidup tetap ada di situ. Otomatis mereka akan buka lab baru gitu kan. Nah, itu sangat berpengaruh buat kita. Artinya dari sisi omset pun itu berpengaruh. Ini kalau bicara dari sudut pandang sales ya, atau dari sudut pandang bisnisnya seperti itu. Cuman kalau dari sisi SDM yang kita dapat itu so far sih nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau iklim, prosesnya sama yang kita hadapin di lapangan, artinya ketika proses instalasi gitu kan, itu sangat ngaruh banget karena beberapa mayoritas kerjaan yang kita lakukan mayoritas di luar ruangan gitu kan. Jadi kalau misalkan iklimnya sendiri nggak bagus, jadi secara waktu kerjanya itu jadi lebih lama gitu, otomatis secara target pun jadi mundur sih gitu. Di Ultimate Science Innovator ini ada berapa banyak karyawan Pak? Dan mungkin dari segi job desk, apakah semua karyawan ini sudah paham dan menjalankan job desknya masing-masing? Karyawan kita itu untuk yang tetap itu 13 orang. Kalau yang freelance-nya masih ada sekitar 2-3 orang. Kalau masalah job desk itu kita punya dokumen tersendiri. Jadi ketika memang pada saat interview itu biasanya kita mention secara job desk-nya ini apa gitu. Terus secara struktur pun itu semuanya sudah terstruktur, artinya dari jenjang karirnya. Let's say kita ambil di produksi itu kan level paling bawahnya helper nanti bisa naik ke welder bisa naik ke koordinator produksi, dan nanti koordinator produksi bisa naik lagi gitu sebenarnya. Proses pembuatan keputusan perusahaan menggunakan rational models atau intuitive process. Case by case. Kalau misalkan itu lebih ke produk ya, itu biasanya kita pakai data yang ada. Artinya kayak misal kita susun HPP, kualitas barang segala macam, itu kita harus kumpulin dulu semua datanya, nanti dihitung, dikalkulasi segala macam gitu kan. Cuman kalau bisnisnya gitu, pertama ketika memang kita menghadapi satu negosiasi di customer, terus menghadapi customer yang tipikalnya seperti ini gitu kan, ataupun itu biasanya kita pakai intuitif sih kalau yang kayak gitu. Artinya berdasarkan pengalaman sama berdasarkan ya kita cek track recordnya nih orang gimana sih gitu kan. Artinya ketika memang mau menjalin kerjasama ataupun kita bisa atau enggak bekerja sama nanti ke depannya akan menguntungkan atau malah merugikan perusahaan, itu biasanya dari kita pakainya intuitif sih kalau kayak gitu. Jadi tergantung sama masalahnya. Kalau misalkan lebih ke produk pasti kita pakai data-data buat manusia
manusia ataupun SDM, itu biasanya kita pakai intuitive models. Konflik apa sih Pak yang sering terjadi di PT Ultimate Science Innovator ini? Kalau konflik sih di kita rata-rata memang dari sisi karyawan ke karyawan sama karyawan ke manajemen gitu kan. Cuman kalau misalkan dari sisi manajemennya sendiri, biasanya kita coba dengerin masalahnya apa. Selama itu kita masih bisa akomodir, selama kita masih bisa kasih waktu, kita kasih ruang dia buat mikir, buat berkembang gitu kan, buat mancing si ide kreativitasnya dia lah gitu kan. Saya nggak bisa-bisanya dia jawab pertanyaan gitu, kita masih kasih ruang dia untuk berkembang, kita masih kasih dia ruang untuk belajar dulu gitu. Cuman kalau misalkan memang bare minimumnya ternyata memang nggak bisa ngikutin sama rulesnya perusahaan, mau nggak mau kalau itu ada beberapa tindakan lah dari kita gitu kan. Terus kalau misalkan biasanya karyawan ke karyawan itu, kita utamanya di sini saya sama partner saya sama Mas Prima itu jadi penengahnya sih. Jadi artinya kalau misalkan memang solusinya seperti apa, seperti yang baik untuk keduanya, ya biasanya kita tetap usahain dan tetap kita akomodir sih gitu. Perusahaan Ultimate Science Innovator ini sekarang ini sedang pada tahap apa sih Pak kalau dalam siklus hidup organisasi ini? Apakah di tahap startup phase atau growth phase atau harvest phase atau decay stage Pak? Kalau Ultima sendiri dibilang startup itu mulainya nggak dari baru-baru ini, sebenarnya udah agak lama ya gitu kan. Cuman memang secara growth-nya perusahaan itu baru kelihatan banget di tahun 2024 kemarin. Jadi kebetulan secara revenue kita dapat growth itu sekitar lebih dari 200% gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang dengan kondisi yang sekarang kita masih startup sih gitu. Apa sih Pak yang menjadi pemicu stres di perusahaan ini? Kita bicara dari pengalaman yang ada ya. Jadi memang secara ritme kerja sendiri itu di sini itu 2024 ke belakang itu biasanya kerjaan itu numpuk di akhir tahun, di sekitar Q4 di tahun berjalan itu biasanya kerjaannya banyak, otomatis kerjaannya banyak, jadi secara waktu kerja pun jadi meningkat, jadi harus pada lembur gitu, jadi waktu istirahatnya berkurang. Dan di luar itu juga banyak instalasi yang harus dikerjakan di luar kota, karena mayoritas kerjaan kita atau proyek kita itu adanya di luar Jawa, bisa dibilang di luar Jakarta lah, atau di luar Jabodetabek. Mau nggak mau kadang-kadang baru pulang dari Sumatera, baru mendarat, belum sempat pulang udah pindah lagi ke pulau yang lain gitu. Itu biasanya yang paling sering dialamin sama teman-teman itu ketika memang loadnya lagi tinggi kayak gitu. Mungkin dari 13 karyawan ini, apakah semuanya warga lokal atau mungkin ada dari berbagai latar belakang atau beragam? Kalau latar belakang yang jelas semuanya WNI ya. Cuman kalau dari sisi asal daerahnya itu macam-macam, tapi mayoritas dari Jawa sih, dari Bogor, dari Padang juga kita ada gitu. Teknologi komunikasi apa yang digunakan oleh perusahaan Ultimate Science Innovator? Semuanya kita pakai ya, kayak misal dari pertama dari aplikasi Messenger segala macam, kayak WhatsApp, terus Telegram dan yang lain-lain, itu kita pakai utamanya buat mempermudah komunikasi ya antara kita sama karyawan, data manajemen sama karyawan, antara Ultima sendiri sama klien-klien gitu. Terus kayak email itu udah pasti wajib, karena beberapa customer atau beberapa project yang kita garap juga kan itu dalam tanda kutip mewajibkan email dalam setiap komunikasinya. Jadi semua harus tertelusur, semua bisa di-trace, ini kapan, statementnya ini keluar dari siapa, hari apa, jam berapa gitu sih. Terus website per tahun ini kita coba boosting buat SEO-nya. Itu tahun ini kita akan rubah, kita akan jalanin SEO-nya untuk meningkatin traffic. Sama sosial media sekarang, saya juga ada program di tahun ini, kebetulan semuanya akan diaktifin lagi, akan di-handle sama satu orang khusus nanti ke depannya gitu. Terima kasih banyak Bapak Dwi. Oke Mas. Oke, informasi dari Ultimate Science Innovator ini banyak banget dari kita yang bisa diambil. Terima kasih. Oke, thank you.